Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari Weather Track Pro. Di sini kita membuat website perakiraan cuaca real time. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kelvin Rahman Farzi. Saya yang paling Bidangnya Pak Uji. Saya Firas Nafan Muhammad. Dan saya Ari Laksan. Oke, baik, lanjut. Di sini kita perkenalkan dulu. Weather Track Pro merupakan sebuah sistem informasi cuaca berbasis web yang dirancang untuk memberikan informasi perakiraan cuaca secara real time, akurat, dan interaktif kepada para pengguna. Website ini memanfaatkan Weather API, Maps, dan Geolocation untuk menampilkan kondisi cuaca terkini berdasarkan lokasi pengguna maupun kota favorit yang dipilih. Lanjut. Nah, di sini kita ada 4 fitur, yaitu fitur CRUD. Itu yang pertama ada Grid. Weather Track Pro ini bisa menginput kota atau lokasi favorit untuk pantauan cuaca. Lalu yang kedua ada Read. Di sini kita menampilkan cuaca real time, peta lokasi, dan cuaca via geolokasi otomatis. Ketiga ada update daftar kota favorit dan data cuaca berkala dari API sendiri. Nah, yang keempat ini kita ada delete. Kita bisa menghapus kota atau lokasi favorit kita. Baik, lanjut. Nah, untuk di halaman utama itu di sini kita ada 3. Yang pertama itu ada cuaca real time, yang dimana kita dapat melihat suhu atau cuaca di hari itu atau di hari sekarang. Lalu yang kedua itu ada radar geolokasi, yang dimana kita dapat melihat peta atau tempat di mana kita sekarang. Lalu di bawahnya ada cuaca, perkiraan cuaca untuk 7 hari ke depannya. Lanjut. Untuk di halaman main menu, di sini kita dapat melihat panel akun gue sebelum kita login dan panel akun user setelah kita masukkan akun. Di sini ada tampilan panel login dan juga ada tampilan panel untuk mengedit profile. Lanjut. Nah, untuk di halaman favorit, di sini kita dapat melihat panel lokasi dan juga kita bisa dapat menambahkan kota favorit kita. Lalu kita bisa juga menghapus kota favorit dan melihat histori pencarian. Nah, untuk di halaman admin dashboard, di sini kita ada beberapa fitur. Di antaranya itu ada statistik ringkas untuk menampilkan total pengguna aktif, total pencarian, dan kota favorit untuk memberikan gambaran cepat kondisi sistem. Selanjutnya ada kota yang paling sering dipantau untuk menunjukkan kota yang paling banyak dicari oleh pengguna sebagai bahan analisis preferensi lokasi. Ada user terbaru untuk menampilkan daftar pengguna terbaru beserta informasi waktu pendaftaran untuk memantau aktivitas sistem. Lalu yang di bawah itu ada quick action untuk menyediakan akses cepat untuk mengolah data pengguna, kembali ke halaman utama dashboard, dan mengatur profil dan keamanan akun admin. Ya baik, di sini kita menggunakan program Laravel 12 yang dimana kita membackup datanya di GitHub. Lanjut. Untuk API-nya di sini kita menggunakan Open Meteo API, terus yang kedua Geocoding API, dan yang ketiga Rain Viewer API. Nah, untuk yang pertama itu Open Meteo API itu menyediakan informasi dan perkiraan cuaca berdasarkan koordinat lokasi. Terus untuk geocoding API-nya itu untuk mengonversi nama lokasi atau kota atau wilayah menjadi koordinat latitude dan longitude. Dan untuk Rain Viewer API-nya itu untuk menampilkan peta radar hujan secara real time. Thank you. Ya mungkin kita langsung demoin untuk websitenya. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk demo website kami, di mana ini tampilan utama. Masuk ke dalam akun Wes atau akun tabel, kita berlogin. Di sini kita tidak bisa menambahkan lokasi favorit, tapi di sini kita masih bisa untuk mencari kota yang ingin kita pantau. Dan kita mungkin masuk ke login user terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan user. Pertama kali yang akan muncul kotanya ini secara real time dari GPS kita yang nyala. Nah, di sini untuk menunya sendiri ada kota favorit, di mana ini untuk menyimpan lokasi yang kita favoritkan. Kemudian ada
pencarian. Di sini untuk pencarian kota yang kita cari. Kemudian ada profil. Di sini kita bisa untuk mengedit profil kita. Dan di sini mungkin kita untuk coba si fitur curnya, di mana fitur create sendiri bisa menginput lokasi favorit. Nah ini jika berhasil maka dia akan masuk ke dalam page kota favorit. Nah kemudian lanjut untuk fitur rednya ini kita bisa membaca cuaca secara real time yang ada di sini. Nah untuk update-nya itu kita bisa mengupdate dari kota favorit, kita bisa lihat cuaca ataupun bisa delete. Ini juga sekaligus menjadi fitur delete, kita bisa menghapus kota favorit. Nah di sini kita mungkin membahas halaman pertama kita, di mana yang pertama ini ada cuaca secara real time. Di sini ada perkiraan cuaca di tiap jamnya, kemudian ada kelembapan, berapa persen air, kemudian ada angin, tekanan, curah hujan. Dan di sini juga ada informasi matahari, kapan terbit dan kapan waktu terbenam. Dan di sini ada geolokasi, di mana dijelaskan kita menggunakan API Rain Viewer untuk melihat radarnya, bisa meng-on-off-nya. Karena di sini curah hujan karena pada saat sekarang hujan di Indonesia masih jarang, jadi di sini tidak terdapat pantauan radar, kecuali di Sumatera sedikit. Kemudian lanjut ke ini ada perkiraan untuk 7 hari ke depannya. Nah di sini juga kita bisa create untuk input cari kota yang kita inginkan. Contoh, nah ketika kita search Malang, di sini terdapat banyak lokasi yang dengan nama yang sama. Nah ini kita menggunakan API geocoding API untuk menambahkan nama-nama daerah yang sama di Indonesia maupun di luar, sehingga tidak terjadi salah daerah. Kita ke Malang Provinsi Jawa Timur. Di sini kita juga bisa, kita coba ini masukkan ke dalam favorit. Nah, lalu kita dapat untuk melihat di halaman adminnya. Nah sahabat, ini kita bisa masuk ke halaman admin. Nah ini untuk tampilan admin dashboard, di mana yang di atas ini terdapat statistik ringkas, di mana ada total user yang sudah kita masukkan tadi, user aktif, kota pencarian, dan kota favorit. Nah di sini juga kota palingnya sudah dipantau. Tadi kan kita search Malang ya, dia akan masuk ke dalam si statistik dari adminnya sendiri. Nah ada user terbaru, kita masukkan user tadi, Pak Butong. Nah di sini juga kita bisa melihat aktivitas Butong di website kami itu mencari kota apa dan mencari lewat pencariannya bisa dicari, bisa dilihat. Ini kita kembali. Kemudian di bawahnya juga ada quick action yang bisa ke user seperti tadi kita lihat, untuk lanjut ke dashboard ataupun profil admin. Kemudian kita masuk ke dashboard. Dashboardnya sama dengan yang lain, tetapi di menu terdapat admin panel. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Ya baik, jadi sini saya akan menjelaskan untuk website yang sudah kita buat, di mana ini merupakan halaman utama. Yang pertama ada cuaca secara real time, dan di sini ada lokasi dan juga dilakukan secara real time, jadi mengikuti GPS yang aktif di device kita masing-masing. Kemudian ada perakiraan per jam, cuaca per jam ini. Kemudian ada kelembapan air, tekanan, angin, dan curah hujan. Di sini juga ada informasi matahari terbit di jam berapa hingga terbenam di jam berapa. Nah, di sini juga kita menambahkan radar cuaca dan map yang menggunakan API Rain Viewer untuk mengetahui radar curah hujan di lokasi. Nah, di sini curah hujan menunjukkan ada di Sumatera. Jika dimatikan, dia akan curah hujan tadi akan mati, radar curah hujan tadi akan mati. Kemudian kita lanjut, di bawahnya ada perakiraan 7 hari ke depan. Nah, di sini juga ada icon bintang, itu merupakan icon favorit, di mana si user ini bisa menambahkan lokasi ke dalam page favorit. Tetapi karena ini merupakan akun Goes atau akun yang tidak login, maka dia tidak bisa menambahkan lokasi favorit. Nah, di sini kita disuruh masuk ke akun Anda atau disuruh login.
Nah, tetapi kalau akun Guest ini bisa tetap mencari kota yang ingin dipantau. Misalkan Bali. Nah, ini masih bisa kita pantau. Nah, mungkin kita masuk ke akun user kita. Di sini kita sudah membuat usernya. Nah, ketika kita masuk, maka di sini lokasi mengikuti GPS kita yang aktif secara real time. Kemudian sama kayak sebelumnya, tapi ya di sini yang membedakan ketika kita sudah login, ini bisa menambahkan lokasi ke dalam favorit, lokasi favorit. Nah, ini sudah masuk ke lokasi favorit, kemudian kita bisa lihat di main menu terdapat ada dashboard cuaca, peta favorit, guide pencarian, dan profil saya. Nah, favorit ini masuk ke dalam kota favorit, bagian kota favorit. Nah, di sini ada 2. Kemudian kita lihat menunya yang lain. Ini ada riwayat pencarian. Di sini ada kita sudah mencari Malang. Dan juga kita bisa melihat profil. Di sini saya akan menjelaskan fitur Android kami, di mana create-nya kita bisa tadi menambahkan lokasi favorit dan juga bisa input kota yang ingin kita cari. Kita contoh lagi, kita cari Banten. Nah, di sini ada banyak daerah yang bernama Banten. Jadi kita itu menggunakan API, geocoding API untuk menentukan daerah yang sama. Jadi tetap terdapat karena di Indonesia memiliki banyak provinsi dengan nama daerah yang sama. Jadi kita menggunakan API geocoding untuk bisa membedakan daerah itu dari provinsi mana. Nah, seperti ini. Untuk cuacanya sendiri, kita menggunakan Open Meteo API. Kemudian ininya Rain Viewer, yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita juga bisa, ya, karena tadi bisa fitur kita bisa membaca cuaca secara real time. Di sini kita bisa melihat cuaca hari ini di detik ini, jam ini, di lokasi ini. Nah, kemudian untuk update. Nah, update ini kita bisa lihat di bagian kota favorit. Kita bisa update untuk melihat cuaca di daerah itu dan juga bisa menghapusnya. Misalkan delete. Nah, berhasil. Ini juga merupakan dari fitur delete kami. Bisa menghapus lokasi dari pantauan favorit. Nah, mungkin kita langsung masuk ke halaman admin ya. Kita masuk ke halaman admin. Nah, di sini untuk halaman admin itu terdapat admin dashboard, di mana di atasnya ini ada statistik ringkas, ada total user, user aktif, total pencarian, dan kota favorit. Yang sudah tadi kita tambahkan. Di mana kota paling sering dipantau, yang tadi kita search, ada Malang dan Banten. Kemudian ada user, ini user kita tambahkan 1, nama Butong. Nah, ini juga bisa kita lihat aktivitas si user ini. Nah, di sini status aktif, terdaftar dari kapan, kota favorit ada berapa, dan total pencariannya ada berapa. Ini ada di dalam admin panel atau admin dashboard di manajemen user. Kemudian juga ada quick action, di mana ada pola user, seperti yang tadi, dan kita bisa balik ke dashboard juga, kita bisa ganti profil admin juga. Mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.